Oke, kita mulai tutorialnya untuk gecko indikator. Nah, jadi aku baru saja meng-create atau membuild atau menciptakan indikator yang namanya gecko structure and zone. Nah, ini nggak bisa dicari nih ya, ini indikatornya tuh. Ini gecko structure and zone. Ini nggak bisa dicari kalau misal di sini di indikator cari gecko itu tidak ada. Ini aku ada karena kan aku autornya ya. Nah, itu nggak ada. Jadi harus invite only atau by invitation lah intinya ya. Jadi nggak bisa diakses semua orang. Nah, terus ini indikatornya apa? Ini aku berdasarkan smart money, structure dan price action. Biasanya kan aku pakai structure sama price action untuk time frame besar dan untuk structure daily harian ya, structure harian. Nah, sekarang aku mengembangkan, aku minta tolong ke tim IT-nya, Bapak, bisa nggak sekalian dipakai untuk scalping, kasih logikanya bla bla begini ya, lumayan lama ya penggodokannya. Tadinya sempet yang bikin pakai sinyal-sinyal gitu, buy or sell TP1 TP2, tapi parameternya kayaknya kurang tepat ya kalau kita bikinin begitu, karena sometimes dia kayak kalau kita ngelihat pakai mata telanjang, kadang-kadang kita cuma ambil di bull OB doang, atau kadang-kadang di change of character doang, atau kadang-kadang di boss doang. Nah, sementara kalau pakai kayak gitu kan misal parameternya semua dicampur aduk, itu jadi ngaco sinyalnya. Jadi lebih baik tetap human decision atau instingnya kita itu tetap harus pakai. Jadi lebih baik aku tandain aja area-area untuk kita punya keputusan gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, ini aja lah indikator aja. Jadi untuk nentuin keputusan buy or sell gitu guys. Nah, ini aku sudah coba jalanin 2 minggu lebih, hampir sebulan lah aku pakai sendiri dulu. Lumayan bagus banget untuk kepake buat scalping ya. Di change of character, di change of character juga, di break of structure, di order block, sesimpel itu kita sudah bisa entry. Dan ini time frame-nya pun time frame kecil, 1 menit udah bisa. Nah, kalau misalnya time frame gede, misal 15 menit, nah ini udah bisa untuk jadi patokan. Misal kalau mau ya semi swing. Contoh order block buy-nya aja ada di 45 ya kan. Nah, misal kalian mau swing, di 15 menit di order block buy-nya ini di 4.500. Nah, itu masih make sense untuk masuk swing. Jadi mau dipakai swing bisa, dipakai scalping pun bisa. Pakai 1 menit. Kalau punya trading view yang trading view yang premium, pakai 30 detik pun kepake loh. Untuk scalping super cepat ya. Dia lebih cepat keluar change of character atau break of structure-nya di 30 detik daripada daripada di 1 menit. Ini 30 detik pun kepake. Kalau memang mau cepat, misalnya change of character selesai 1 candle, entry buy. Lumayan kan dapat di sini. Gitu. Oke, itu intronya. Sekarang kita masuk untuk bahas. Nah, ini area pantulan 50%. Nanti aku jelasin satu-satu ya. Sekarang aku jelasin sambil pakai ada PDF-nya. Oke. Ini PDF bisa dibaca dan sambil aku jelaskan ya. Gecko structure and zone. Deskripsi umumnya ya tadi udah aku sebut ya, ciptaan khusus. Terus hanya bisa dipakai untuk member, atau kalau yang mau non member misal mau trial ya boleh lah. Terus deskripsi teknisnya all in one indikator, memprediksi arah dan reaksi harga di mana-mana aja sih reaksi harga gitu. Terus tunggu gedein dikit guys, baca ya. Nah, menggunakan smart money, structure dan price action ya. Memprediksi di area manakah institusi sedang mitigasi. Mitigasi itu apa ya istilahnya ya? Mitigasi itu sedang mencari kekuatan lah, dia mau buy atau mau naik apa mau turun. Nah, itu area mitigasi. Terus juga, nah ini juga bisa kita mempertimbangkan time zone atau waktu-waktu jam kerja si institusi, menggunakan market sesi juga. Bagaimana liquidity bergerak. Jadi itu yang ditandai oleh indikator ini. Istilah-istilahnya di indikator ini ada HH, higher high, ini ya contohnya. Gedein dulu. Ini ada HH, higher high, ada lower high, ada higher low, lower low.
Higher low, lower low. Nah, ini untuk membaca ini tren kemana nih? Kalau ada HHLH uptrend, HLLL downtrend. Nah, ini untuk baca tren ya. Terus ada lagi istilah ini bisa untuk kalau misal kalian yang pemula-pemula untuk sekalian belajar ya, belajar market structure ya, dan istilah-istilahnya. Ada namanya BOS, break of structure, contoh ini. Ini BOS namanya. Kelihatan nggak? Ya, coba aku gedein dulu deh ini. Normal. Oh, ini bukan tulisan bosnya guys. Nggak bisa digedein dia tulisannya, sudahlah. Nih ya, tulisannya BOS, BOS. Itu artinya break of structure. Maksudnya apa break of structure? Break of structure itu yang dibilang structure-nya terbreak atau terpatahkan atau perubahan struktur. Nah, kalau kita pakai time frame kecil 30S 1 menit, berarti kan itu ya momentum tren cepat ya, cepat banget itu kejadiannya. Jadi ya untuk scalping, benar-benar pakai untuk scalping. CHOCH atau kita sebutnya coach, sering disebut coach ya, CHOCH atau coach. Itu artinya change of character, sama juga perubahan structure, momentum tren cepat juga. Jadi biasanya pertama diikutin oleh pertama misal berubah nih dari downtrend ke uptrend atau dari uptrend ke downtrend, berubah ya, tren di time frame tersebut berubah, maka dia biasanya change of character dulu, setelah change of character kemudian break of structure. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misal baru break of structure tapi karakternya belum change, ya berarti misal ini ya, ini bos. Break of structure sekarang belum change of character, tapi karakternya sekarang lagi bullish. Emang kan di sini ada change of character, sudah bullish, dan kemudian di sini ada break of structure. Sudah bullish, change of character bearishnya di mana nih? Di sini, ini contoh nih ya, contoh. Di sini ada change of character yang tadinya bullish, change of character jadi bearish. Oke, bearish. Tapi di sini tidak ada setelah change of character tidak ada break of structure. Kemudian di sini berubah lagi, ternyata dari bearish jadi bullish lagi. Oke, jadi bullish. Nah, ini nanti 50%-nya yang kuning ini nanti ya aku jelasin. Kemudian di sini ada break of structure. Nah, itu pengertian break of structure dan change of character. Oke. Next di BUMS BMS. Ini juga market structure, cuman menggunakan parameter berbeda. Itu untuk bantuan aja yang mana. Nah, ini nih kecil banget, Bos. Kita gedein dulu. Berapa menit? 30 detik. Nah, ini yang hijau ini BUMS. Ini bullish market structure. Sama, yaitu area kejadian terjadi structure terbreak yang mungkin tadinya dari bearish, karena di sini kan ada bear OB ya. Ada bear OB, bear order block, berubah dia. Berarti market structure break market structure bearishnya berubah jadi bull. Di sini terjadi perubahan market structure jadi bull. Nah, ini istilah dulu ya, cara pakainya bentar ya. Nah, ini yang merah nih, BMS, market structure bearish. Ini parameter berbeda yang lebih istilahnya cara penghitungannya beda dengan bos sama coach yang ini. Tapi kira-kira artinya sih mirip. Lokasinya berbeda. Ini hanya untuk memberi tambahan parameter aja untuk kita yakin mau buy atau sell. Gitu, kayak ini bisa dipakai juga misalnya, ini di sini market bearishnya break nih. Oke, terus di sini ada bear order block, bear apa sih? Bear breaker. Nah, mungkin kita bisa re-entry sell. Cuman yang BEMS ini dia agak delaynya lumayan lama. Beda dengan bos sama coach yang titik-titik putih. Jadi makanya aku bikin 2. Contoh delaynya kayak mana ya? Coba kita reply dulu. Contoh mau yang mana nih? Yang terdekat aja. Contoh ini deh ya. Oke, ini ya, kita cari yang ini ya. Yang ini kita reply di sini set. Kapan BU atau BEMS itu keluar? Kita play dulu, play. Set. Nah, saat candle kira-kira ada di sini, baru dia keluar. Coba kita ulangin lagi. Dari sini. Belum keluar kan garisnya ya? Belum keluar ya garisnya. Play. Belum. Candle di sini baru dia keluar. Jadi ini agak telat. Jadi kalau memang dijadiin patokan entry ya telat. Cuman at least ini menambah dukungan. Oh, ini ada bullish market structure nih. Dari bearish jadi bullish. Dari bearish di sini jadi bullish. Ini untuk menambah konfirmasi keyakinan kita untuk entry. Dan di bawah ada bull OB, ada bull breaker. Apakah aku mau masuk di sini? Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Kayaknya gue masuk deh. Misal contoh ya kan. Kayaknya gue masuk deh di sini. Atau misal kalau mau masuk, gue nunggu change of character aja deh. Atau gue nunggu break of structure yang satunya yang titik-titik boleh juga. Misalnya kita play lagi.
Nah, di sini kan muncul change of character. Oke, udah 3 syarat terpenuhi. Market structure sudah bullish, bull OB-nya dia udah benar-benar mantul ya di sini ya. Di area order block bullishnya udah mantul di sini. Kemudian keluar change of character. Oke, gue maunya masuk, tunggu, yakin keluar change of character. Oke, di sini gue masuk buy, ya kan? Nah, untuk scalping ya dapat. Nah, dapat ya untuk scalping. Itu contoh. Kemudian ini ada kuning-kuning, ini nanti ya. Ini 50% dari swing high dan swing low untuk kita mencari retrace atau pullback. Misal turun sebentar, kita cari buy-nya di mana bagusnya. Ke bull OB lebih bagus, tapi kalau nggak nyampe ke bull OB, di retrace ini, di retrace 50% ini kita cari buy, balik. Tapi tetap harus SL ketat ya. Belum. Sekarang berapa harga? 67 ya. Aku sudah hedging tadi ya. Oh ya udah biarin aja. By the way, Primbon apa kabar nih? Oh, biarin. Oke, itu tadi bull OB sama bear OB. Terus ini bull mitigation dan bear mitigation. Tadi aku sudah jelasin. Mitigasi atau rebalancing terjadi ketika harga balik ke area asal impuls, zona penting, dengan konteks mitigasi atau istilahnya ya masih pengurangan posisi atau cari power untuk lanjut gitu. Biasanya masih menjadi zona reaksi valid, tapi masih tidak sekuat order block atau break of structure atau change of character. Yang mana dia? Ini karena ini 30 detik, jadi ini banget ya, noise banget ya. Coba kita pakai 1 menit deh. Ini yang terbaru, ya kan? Di sini adalah area bear mitigation-nya, area untuk para penggerak market, penggerak harga untuk pikir-pikir nih, oke, gue mau sell. Tadi kan ada di sini, jadi area bear mitigation-nya. Walaupun sekarang dia tembus, masih bisa kemungkinan masih nih, apalagi di sini ada bear OB, lebih kuat bear OB kan? Ini bear OB nih, lebih kuat bear OB. Nah, ada kemungkinan nggak dia turun? Kalau menurutku masih ada kemungkinan nih turun nih. Nah, di sini area bear mitigation, bear OB. Cuman ya lebih kuat bear OB. Lebih kuat yang order block. Nah, itu hanya untuk sebagai referensi kita aja. Oh, di sini area-area apa ya ini namanya ya? Area harga ragu-ragu nih, mau naik apa mau turun tuh. Biasanya di situ. Mitigation itu area-area harga ragu, mau naik atau turun, itu disebut mitigation. Nah, lagi. Di sini nih. Di sini lagi ada bear mitigation. Di sini area-area di mana habis dia naik, dia turun, dia naik lagi, bolak-balik kan? Dia naik lagi, turun lagi ya kan? Naik lagi, turun lagi. Jadi kayak area di mana masih bolak-balik nih harga nih, masih menjadi magnet, bolak-balik dari di sini kan? Dia ini ada bear mitigation, ada bull mitigation. Jadi area-area masih jadi magnet nih. Kalaupun dia turun dia balik lagi, kalaupun dia naik dia balik lagi, gitu sampai di change of character. Oke, change of character. Oke, break of structure confirm, udah naiknya. Dilupakan deh area mitigation-nya gitu, kurang lebih ya, namanya mitigation. Ini dibaca aja nanti, tapi penjelasannya kira-kira kayak begitu. Dan ini bisa kepakai untuk semua aset ya, mau XAU, mau BTC. Kemarin BTC aku coba pakai di Sabtu Minggu, tapi kalau BTC pakai time frame 15 menit. Terus kalau ini tergantung karakteristik dari market masing-masing. Kalau kayak di forex, misal euro USD, kan dia tidak seliar gold ya. Jadi mungkin break of structure sama change of karakternya rules-nya berbeda dengan gold. Nah, itu harus disesuaikan dengan karakter market masing-masing. Nah, ini tadi aku udah jelasin. Tentang higher high, higher low. Nah, ini untuk melihat tren ya, mencari tren uptrend tuh gimana, tren downtrend tuh gimana, tren uptrend misal higher high, higher high, higher high, higher low, tambah break of structure ke atas ya artinya uptrend, berarti kita cari buy. Tapi kalau lower low, lower high, break of structure-nya di bawah, ini break of structure-nya di bawah, maka kita cari, itu namanya downtrend, kita cari sell. Change of character reversal terjadi dari tren sebelumnya. Sebelum uptrend muncul change of character ke bawah berubah menjadi downtrend. Nah, jadi kalau yang scalping follow trend itu penting banget untuk memperhatikan structure dan memperhatikan trennya nih lagi apa nih, lagi ngapain. Ini masih istilah-istilah ya guys. Sementara kalau agak bingung nggak apa-apa, dengerin aja dulu. Terus ini nanti ada recordingnya ya, bisa diulang-ulang.
Dengerin aja dulu, nanti akan ada cheat code-nya di terakhir ya. Terus kemudian melihat zona order block apa, breaker apa, mitigation. Oke, kita lanjut. Zona. Nah ini tadi pas dia naik ATH tadi, nah ini structure nggak kelihatan karena ya emang dia cepet banget terjadi. Nah kemudian keluarlah zona-zona kayak begini kan, ini sudah mulai retrace. Ada namanya order block, ada namanya breaker, ada namanya mitigation. Tadi mitigation sama block sudah sudah dijelasin ya. Ini diwakilin dengan warna. Kalau misal yang hijau itu untuk bullish atau demand, yang merah itu bearish atau supply. Zona itu areanya, kotak-kotaknya itu. Nah, sebaiknya kalau misal mau entry ya lebih bagus kita lebih safety dengan win rate lebih tinggi, cari zona atau cari reaksi, apakah change of character, apakah break of structure gitu. Itu untuk lebih lebih sniper ya, reaksi harga. Jadi entry nggak di tengah-tengah jalan kayak begini nih. Nah kalau ini kan sekarang ada di area bear OB ya, bisa nggak gua sell? Pendukungnya apa untuk gua sell ini? Di sini pendukungnya apa? Ini berapa menit? 1 menit. Oh di sininya ada buy MS, ada change of character buy. Pendukungnya belum ada yang maksimal nih, cuman satu doang, bear OB doang. Kalau gua mau sell sekarang high risk nggak? Jujur aja sebenarnya ini high risk karena pendukungnya tidak ada. Pendukungnya dia masih buy, cuman kan sudah lewat ya. Nah tapi di sini bear, boleh nggak sih gua nge-sell di sini? Bisa-bisa aja, cuman sedikit high risk. Pasang SL, misal sell di sini ya 63 gitu kan, sell. Gua mau pasang SL di mana? Swing high berikutnya itu di sini, kejauhan swing high-nya. Ya udahlah gue cari yang paling deket aja di sini, mungkin 69. Kalau pas 69 gue SL habis itu dia turun ya berarti jauhin lagi SL-nya, misal 71. Udah kalau break 69 ya udah kagak jadi turun dia. Nah, contoh kayak begitu ya. Terus entry di dalam zona. Oke, sudah. Reaksi harga. Entry buy untuk buy. Contoh yang dilihat harga di area bull OB. Bull mitigation oke nggak untuk mau entry? Bull atau bear di mitigation oke nggak untuk entry? Oke saja, tapi memang lebih kuat yang order block. Terus misal dikombinasi, ada bull MS, ada bull breaker. Nah bull breaker dia belum jelasin ya, lupa. Nih, ini ada bull breaker sama bear breaker. Nggak ada bear breaker nih, soalnya di bawah banget. Soalnya harga lagi ATH. Udah kita bahas yang bull breaker aja ya. Bull breaker ini apa? Trennya lagi bullish. Ya, trennya lagi bullish, bullish terus. Akhirnya ada satu situasi di mana you are done bull gitu. Bullishnya, tren bullish patah, reversal atau bisa disebut reversal. Bullishnya patah jadi bearish. Di situ gua nge-sell. Bagus juga, oke juga. Di situ ada area ditandai dengan reversal dari bullish jadi bearish. Bullnya ke break. Terus udah gitu dilanjutkan ada poin berikutnya, kena ada change of character nih. Nah berarti semakin menambah poin bahwa ini sedang bearish. Misal masuk sell di sini, ditambah lagi ada bearish MS nih, bearish market structure nih, break lagi nih. Nah tambah meyakinkan lagi kalau dia turun. Nah itu menambah poin untuk analisa kita. Jadinya sell. Itu kita cari lagi contoh ya, mana yang bear breaker deh. Nggak ada, harus yang dari turun terus naik. Ini nih. Cuman ini tidak valid. Sebenarnya bear breaker bisa dibilang valid nggak untuk entry? Sebenarnya menurutku kurang. Ini sebagai penanda aja untuk nambahin parameter. Ini udah bagus nggak gitu ya. Nih di sini bear breaker ya kan, turun kan di sini, terus balik naik dia, keluar bear breaker, tapi mentok. Abis itu kena. Nah ini adalah SNR daily yang aku udah gambar tiap hari. Kena resisten 1 di 4750 nih, mentok di resisten 1, akhirnya mantul lagi, nggak jadi, gagal nih bear breakernya, turun. Jadi nggak jadi nih bear breakernya, tidak terkonfirmasi. Dia keluarnya delay nggak? Coba kita lihat ya. Kita tes dari sini deh. Kita tes. Kapan keluar bear breaker? Nah, keluar dia kan. Bahkan dari sebelum dia udah keluar. Misalkan mau copet-copet, udah keluar nih bear breaker, boleh nih gue nge-buy nih ya kan. Udah copet dah gue nge-buy deh. Jebret gue buy. Bener dia naik.
Tapi lihat di atas ada resisten 1 nih, kayaknya gue nggak bisa banyak-banyak nih naiknya. Misal anggap buy di sini tadi yang 4740, di sini ada pivot, di sini ada resisten 1. Ya udah gue cuman ambil sampai resisten 1 doang deh. 4750 gitu ya. Dapat nggak nih? Nggak, dia cuma nyampe 4748 doang guys, nggak sampai 50. Nah itu gunanya penting juga kita pasang SL plus SLBE ya, namanya juga scalping kan. Nah begitu dia, jadi dia tidak delay, order blocknya bear breakernya tidak delay. Oke lanjut. Nah jadi intinya itu semua di parameter-parameter itu dikumpulkan untuk menjadi analisa kita, apakah apakah analisa kita ini didukung nggak oleh data. Kita mau buy kita didukung nggak oleh structure data dari chart ini gitu. Nah jadi tinggal dilihat aja di situ analisanya gimana. Mana tadi udah bener nggak sih? Oh ini dia. Oke, jadi misal untuk buy berarti kita cari bull OB, bull mitigation sama bull breaker itu untuk kita ngelihat aja ya kan. Oh buy-nya jadi sell, sell-nya jadi buy gitu ya. Itu untuk breaker itu untuk cari apa namanya? Cari reversal. Terus ada bull market structure enggak gitu. Terus yang paling sering banget dan bisa dipakai untuk kita spekulasi di change of character atau break of structure. Terus re-entry follow trend. Kalau buy dia cari di 50% swing high. Udah sesimpel itu. Untuk sell-nya juga sama, di order block, area mitigation sama area breaker juga dicek di mana reversalnya. Terus BMS-nya, bearish market structure, bear breaker, change of character sama break of structure-nya. Re-entry sama cari di area 50%, tapi itu pun juga ada probability ya, nanti kita bahas. Nah, jadi untuk cara mencari entry bagaimana? Pertama cari trend ya kan? Trendnya apa? Uptrend kah, downtrend kah? Ini baca aja ya di di PDF ya. Berarti kalau misal uptrend, buy rule-nya apa? Buy rule-nya ya harga turun ke bull OB, kita buy. Atau muncul bull market structure atau change of character atau break of structure ya kita buy. Ya. SL-nya cari lower low terakhir. TP-nya cari high sebelumnya atau bear OB terdekat. Tuh, sell rule-nya. Nah, ini karena sudah ada di tulisan, baca aja ya, nggak perlu gue baca lagi. Nah, terus time frame-nya berapa yang dipakai? Kalau kalian tradingnya tidak agresif, yang bener-bener daily, bener-bener santai, nggak mau high risk ya, itu bagusnya top down analisis dari M15 sampai M1. Kenapa pakai M1 di sini? M1 kepake karena dia range-nya pun jauh, walaupun M1 bull OB ke TP-nya aja itu udah bisa 100 pip nih. Bull OB-nya nih misal di 4841 ya kan, nih tadi bull OB dapet ya 4840 lah anggap. Ke bear OB-nya aja 4860 tuh 200 pip, padahal cuma pakai M1 udah lumayan tinggi kan. Untuk entry intraday itu 100-200 pips kan tuh oke. Jadi pakai M1 aja pun oke. Cuman misalkan mau lebih low risk lagi ya mesti top down analisis dari M15 sampai ke M1. Mana dia? Mana sih guys? Nah ini dia. Pencet. Nah ini top down analisis dari M15 sampai M1 ya. Jadi contoh kita buka M15 dulu ya. Ini contoh ya, contoh mempraktekkan top down analisis M15. Todo. Halo Nobi. Tenggorokanku sakit ya? Aduh. Habis sakit ini tambah sakit itu lagi. Nah, di M15-nya kelihatan bullish ya. Udah kelihatan bullish, gak usah ditanya lagi ini M15. Berikutnya, nah di M15 itu tidak untuk cari entry ya. Di M15 itu nyari institusinya apa nih? Ininya apa nih? Apa namanya? Trennya kemana nih? Aduh, nggak mau guys. Habis konser di mana habis sakit? Iya tahu nih ya. Perasaan nggak ngapa-ngapain. Habis sakit aku nih, makanya baru live lagi nih. Nah M15 itu kita nggak nyari entry ya, tapi cari trennya apa, bullish kah, bearish kah. Terus zona distribusi, zona bear OB, bull OB besar. Cuman kalau untuk yang trading intraday ini mah jauh banget nih. Bull OB-nya ada di 4.500 ya, kejauhan. Mau kapan dia mau nyampe situ? Ini sekarang lagi 4.800 ya kan, kejauhan. Tapi at least punya gambaran. Oh, ada nih chance-nya dia balik ke sana gitu. Kalau untuk mulai cicil-cicil swing boleh. Om kemana? Teh lagi pergi dia. Terus udah gitu cari lokasi harga premium dan harga diskon. Gimana cara cari harga premium sama harga diskon? Cari swing high terakhir sama swing low terakhir.
Contohnya. Nah, ini dari mana nih? Anggap dari sini ya. Ini kan udah ada nih, aku bikin zigzag ya. Ini. 46, 70 ke 48, 88, 48, 80 lah anggap ya. Bagi 2. Nah, di situ jadi area premium dan diskon. Ini dibaca aja ya guys ya. Ini teori. Ini tidak terlalu applicable banget untuk yang scalping. Jadi makanya aku cepet aja di sini. Ini teori aja, ini kalau untuk yang mau tradingnya nggak terlalu scalping banget. Udah dapat midpointnya, maka harga di zona atas midpoint disebut area premium, area di bawah midpoint disebut area discount. Baca aja guys, ya baca aja. Nah, sebenarnya di M15 juga ada tuh area-area. Oke, bull areanya di mana, bull OB-nya di mana. Midpointnya nih belum keluar karena ini masih belum dianggap swing high-nya banget, belum. Kayak ini aja belum kan, belum keluar nih. Oke, next. Nah, jadi di M15 kita tahu, di M15 nih gue lagi cari buy nih. Ya, udah masih bullish. Sekarang kan M15-nya masih bullish. Ini kan kita harus top down analisis ya. M15-nya bullish nih, dapat bullish nih M15. Oke, terus kemudian di M5, mana M5? Nah, M5. Kita turun lagi M5. Ya, pakai yang ini aja deh biar nggak ada structure daily-nya nih. M5. Oke, ini M5 ya. Siapa lagi telepon nih? M5, kita cari pintu masuknya institusi. Ini di M15, setuju nggak M5-nya? Break of structure-nya cari, breaker-nya, mitigation-nya, apalagi sedang retrace, apakah sudah mulai ada lower high, ada rejection di order block, ada change of character turun nggak gitu. Nah, kalau lihat di sini belum kebentuk structure-nya, cenah. Belum kelihatan ya. Siapa teleponnya? Belum kelihatan, tapi di sini kelihatan ada 50%-nya di sini nih, kuning nih. Di 4817 belum keluar di M5. Oke, masih ragu-ragu ya, belum jelas ya. Cuman kok kelihatannya bullishnya udah mulai patah nih di M5. M1 kita keluar M1 ya, kita ke M1. Set. Nah, di M1 sudah mulai kelihatan nih. M1 kita cari market structure bearish-nya udah keluar belum? Belum. Change of character bearish sudah ada belum? Sudah ada. Rejection zonanya sudah ada. Ini untuk di M15 sama M5 rejection zona belum keluar. Kenapa? Karena kan ATH ya guys ya, ATH terus. Ya udah, nggak ada atap istilahnya. M1 sudah keluar, udah mulai ada zona-zona rejectionnya udah kelihatan, change of karakternya udah ada, bearish market structure-nya sudah ada. Nggak open J. Lagi jadi ibu guru dulu ya, sebentar sabar. Sudah dari tadi aku open. Jadi M1 sudah bearish ya, M5-nya belum confirm, M15-nya juga belum kelihatan, masih bullish. Jadi kita mau apa nih? Kalau misal kita mau yang agak-agak long term, ya mungkin pasti masih buy. Tapi apakah buy di sekarang ya? Tidak ya, cari buy-nya di mana? Cari buy-nya ya di M5 sampai M15. M5 nih. Bagus di mana? Di sini sudah ada kelihatan nih tanda-tanda bagus dari 4817 tuh untuk nge-buy bagus. Atau di 476 4750 lah anggap buy bagus. Kita tunggu dia retrace sampai situ untuk cari buy. Tapi kalau untuk yang short term adalah gue mau scalping aja, copet 30 pip. Ya, ini trennya sudah mulai turun ya. Apalagi kalau kalian ada trading view premium, kita buka 30 detik, cakep banget channel 30 detik. Aduh, keren banget kan 30 detik. Ini jauh nih walaupun 4885 sampai ke 4835 kan lumayan 500 pip tuh. Jebret. Nah, lanjut lagi. Tuh M1. Nah, ini contoh praktek, ini dibaca aja. Aku kan tadi jelasin sambil praktekin udah. Ini bagaimana triggernya juga tadi aku udah jelasin ya sambil praktek. Kita cari beberapa parameter, misal di bear OB ada awalnya dia keluar BEMS, bear MS ya, bear MS keluar, terus dia ada bear order block, udah confirm nih turun nih. Oke lah gue nge-sell gitu contoh. Sell sampai mana? Misal di sini dapat 50%-nya di sini nih, 50%-nya di 4851. Di sini bisa jadi TP1 4851 atau mau TP2 misal sampai bear breaker di 40 sampai di 35. Bull breaker sama bull OB ya. Misal TP2 TP2-nya di sini, TP1-nya di sini. SL di mana? SL-nya di atas high lah.
Misal di sini naikin lagi di 73 dah. Kalau 73 strukturnya rusak. Contoh ya, begitu. Cara main pakai konsep market structure, SMC dan price action itu adalah kita menunggu konfirmasi. Jangan kejar kalau konfirmasi nggak dapet, ya. Misal ternyata kita sudah punya area entry tapi nggak nyampe. Contoh, ini kan di sini ada BROB ya kan. Gue mau nungguin misal yang ini ya. Turun tong. Oh, keluarlah dia BROB di ATH ya, keluar BROB. Oke, gue mau cari BROB di 4885. Ini deh. Misal ini ada BROB ya di sini ya. Misal di sini ada BROB, terus kita planning, oke, gue mau sell di 4874. Misal harga sudah di sini ya. Coba kita reply dari sini deh. Kita reply dari sini. Set. Oke, ada BROB, ternyata nggak nyampe. Terjadi BROB kan, tapi break ya kan. Gue belum sell ceritanya kan, karena ada break of structure, gue malah buy di sini. Contoh ya kan, gue malah buy di situ. Ada change of character. Nah ini entah buy-nya kena SL atau sempet TP atau kena SLBE ya kan, nggak tahu nih. Misal gue masuk buy, pokoknya kalau entry apalagi scalping ya cepet-cepet harus ada SLBE guys, SLBE, SL plus, whatever lah, atau TP, whatever, harus cepat, jari cepat. Karena kalau sambil ngetik-ngetik di chat di tele itu gue juga nggak sempet tuh kayak gini, cepet banget ya kan. Misal kena SLBE, SL plus, kena nih buy-nya, keluar change of a character, ganti jadi sell, gue masuk sell gue ya kan, sell, set, bull OB. Kita ngomongin OB nih ya, nggak usah ngomong change of character dulu, ngomongin OB. Gue mau masuk di sini nih BROB ini, nggak nyampe dia, nggak. Oke, gue punya plan sell di 4873, nggak nyampe. Kalau nggak nyampe, ya udah kita cari structure berikutnya. Di sini ada BROB baru. Nyampe nggak ya bull OB baru. Di sini udah ada BMS, BROB udah keluar di atas. Apakah gue sell di bawah? Misalkan keluar ininya ada di BMS-nya ada di sini, kurang lebih baru keluar. Masa iya gue sell di sini gitu kan? Apa gue nungguin sampai BROB gitu? Kita play lagi. Set. Nyampe nggak? Ada bear mitigation nih, boleh kali gue cicil sell. Misal ya kan? Cicil sell. Nyampe BROB, ya udah gue sell lagi di BROB. TP-nya di mana? Ya cari bull terdekat, bull OB terdekat atau bull mitigation, itu TP. Ini 50%-nya. 50%-nya juga ada di sini nih, TP1, TP2, TP3 gitu. Contoh ya. Dapat nggak tuh? At least TP1 dapat ya kan? Begitu kira-kira tangan gitu. Lanjut, nah bagaimana kalau harga tidak tercapai? Maka lupakan, kita cari setup berikutnya. Dan kalau misal harga kayak contoh tadi pagi terbang ya kan, terbang naik, kagak ada pullback, mau ngapain? Yang jangan dikejar itu kalau pemain structure yang sejati ya, kecuali kalian bang jago ya, kejar aja lah, terserah lah ya. Nah itu kayak begitu kalau kalian disiplin dengan setup. Keluar breaker artinya lupakan sell ya. Keluar bear breaker artinya lupakan sell. Jadi bear breaker atau bull breaker itu semacam penanda, tergantung time frame berapa dulu yang dilihat. Kalau bull sama bear breaker, kalau di time frame M1 sama 30 detik itu kayaknya nggak usah terlalu dilihat. Kalau 5 menit oke lah. Cuman untuk short term bagusnya untuk misalkan kayak begini ya kan. Nah bullnya ke break jadi turun. Nah ini penanda reversal, dari bullishnya reverse dia jadi sell. Cuman bisa nggak jadi keluar bear breaker lagi ya kan, kita nggak pernah tahu ini situasi fundamental ini ya, bisa aja ini keluar lagi nih bear breaker ya kan, ini kan 1 menit bear breakernya keluar lagi. Sebenarnya ini kayak penanda aja tapi bukan untuk entry kalau menurutku ya, bull breaker. Tapi kayak lihat wah reverse nih dari bearnya reverse mau naik lagi nih, jangan nih contoh ya kan. Tapi di sini ada OB di sini. Nah ini kayak semacam kita jadi ini kita aja dulu pantau ini mau apa ya, ini mau ngapain. Kalau ini cakep nih di sini. Tapi di sini ada bear breaker di sini. Tapi kok candlenya kecil-kecil, itu price actionnya ya. Itu price actionnya. Candlenya kok kecil-kecil nih. Tuh, dan di sini ada mitigation untuk area balik lagi, naik pun dia balik lagi ya kan, turun pun dia balik lagi, naik pun dia balik lagi, turun balik lagi. Nah, ini sebenarnya masih area mitigation di sini ya. Gitu. Jadi masih belum menentukan arah sekarang nih di sini nih. Apalagi di 1 menit. Ini area sini masih area belum menentukan arah mau kemana nih institusi. Dan kalau mau lihat dari lebih jauh lagi, si Primbon udah sell. Nah, jadi kita sudah mempelajarin tadi ini istilah-istilah, ini harus ngapain ya kan. Sekarang untuk menambah fresker, nggak punya fresker aku. Untuk menambah akurasi, tapi ini dengan catatan situasi lagi normal. Sekarang kan situasi lagi nggak normal ya, situasi lagi tidak normal. Kalau situasi normal kita pakai
time zone. Jadi aku tambahin lagi indikator time zone. Kalau indikator time zone banyak ya, cari aja, aku nggak bikin. Tinggal tambahin aja nih indikator time zone, tambahin. Nah ini ada London, ada apa ini? Ada Tokyo, ada Sydney, ada US, jam-jamnya. Kebiasaannya di sesi apa namanya? Sesi Asia dan Eropa itu harganya biasanya sideways, tidak terlalu volatil. Jadi yang bagus dipakai itu di area order block, patokan untuk entry buy sell. Area break of structure sama change of character malah keseringan gagal. Karena ternyata malah di area chok sama boss itu jadi untuk area jadi titik balik atau jadi area reversal gitu. Tapi karena ini sekarang adalah situasi fundamental sangat sangat mempengaruhi harga. Jadi mau Asia kayak mau Eropa kayak mau Amerika kayak chok sama boss sangat-sangat kepake sekali. Gitu ya. Tapi kalau lagi market lagi netral, chok sama boss itu nggak terlalu kepake. Tunggu ya, aku baca dulu. Cigalu ini masuk YouTube kan tutorialnya tadi ada yang ketinggalan pas makan. Oh iya nanti aku upload di YouTube, ada recordingnya. Sekarang aku udah punya PDF mayan buat terus. Ciopo bilang yang APK di laptop sama kata ndak ding di TV. Beda. Kalau yang di itu kan khusus untuk MT5, parameternya beda itu. Itu parameternya beda. Yang di TradingView ini parameternya juga beda. Kayaknya ini lebih oke deh, karena kalau yang di MT5 itu dia bisa istilahnya bisa apa namanya? Bukan lagging, apa namanya? Repaint. Istilahnya repaint itu misal dia udah keluar indikatornya terus hilang gitu, kan bete. Kalau ini enggak, dia enggak repaint. Oke, lanjut ya. Nah, tapi bisa juga kita pakai break of structure sama change of character itu menjadi area breakout yang bagus biasanya di awal sesi open market. Misalkan di jam 6 sampai jam 8 pagi, jam 9 pagi. Di area-area Eropa itu misal sebenarnya dari jam 12 jam 1 itu sudah mulai ada pergerakan ya. 12 jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu ada tuh bisa dipakai. Nah, kalau sekarang kondisi juga bergantung di fundamental. Contoh sekarang fundamental lagi kuat ya udah nggak selalu sideways di area Asia sama Eropa. Nah, di sesi US, chok sama boss itu bagus banget. Biasanya sudah kerasa dari mulai jam 7 malam karena harga mulai agresif. Menggunakan breakout probability-nya lebih tinggi. Nah, itu untuk menambahkan time sesi ya. Nih, session, market session. Menambahkan market session saat kita entry. Jadi kita mesti tahu karakternya, oh lagi Asia nih, oh lagi Eropa nih, oh lagi US nih gitu. Jadi tahu harus mainkan bagaimana di sesi yang bagaimana. Lagi. Nah, sekarang cheat code-nya nih. Cheat code maksudnya males mikir, gua kebanyakan yang gua pikir gitu kan. Gimana cheat code-nya? Cheat code pertama ya pakai Gecko Panel, guys. Gecko Panel nih yang ini nih. Yang ini seperti biasa ya. Nih yang ya kita entry, kita pasang BE, pasang TP, pasang SL, pasang trailing stop ya itu sangat-sangat membantu banget untuk trading kalian di apalagi yang scalping gitu ya, bantu banget supaya pertama melindungin, kedua ya udah namanya scalping kita nggak berharap muluk-muluk ya, TP atau pasang SL gitu atau BE gitu kan, at least trading tidak terlalu beresiko. Itu cheat code pertama. Cheat code kedua pakai hedging. Pakai hedging itu kalau di NFP contoh atau lagi apa itu di area kita pakai gaya hedging contoh. Cuman ini sekarang kita mau dipraktekin juga nggak cocok, nggak bagus juga ini dipraktekin nih. Contoh ya, gaya hedging tuh kayak begini nih. Trailing tuh kalau sudah trending ya. Hedging tuh misal nih harga sekarang lagi di bull OB ya. Misal ini kita ngomong misal ya. Harga lagi di bull OB. Terus gue cuman pakai 1 menit misalnya. Ini gue nggak yakin nih harga mau naik nih. Udah di bull OB tapi gue nggak yakin harga mau naik. Gue mau buy apa sell ya, itu kan kita trading tuh cuma 2, buy atau sell ya, nggak ada lagi. Gue mau buy apa sell ini ya kan. Nah, pasanglah hedging. Ini cheat code. Aduh, gue jadi praktekin deh. Ya udah nggak apa-apa lah, gue praktekin nih, duit gue demi kalian. Gimana caranya nih ya caranya. Oke, gue nggak tahu mau buy apa sell. Kita buy sell dua-duanya. Terus kita langsung pasang trailing. Nah, ini trailingnya bisa disetting, misal mau di jaraknya dikecilin lagi, misal 300 150 100 200 100 aja deh. 200 100. Nah, trailingnya ini kan selnya yang positif ya. Selnya yang positif. Nah, cuman ada resiko ya kalau kayak begini ya. Kita lihat nih mana yang kena nih. Karena udah trailing, dia SL-nya udah SL+-nya SL-nya udah naik. Ini kita tinggal tunggu yang bawah apa yang kena nih.
Tapi itu cocok dipakai kalau kayak begini harganya. Kalau harga kayak begini, ini cocok. Nih, kayak begini di reversal, cocok. Terus dia kenceng, tong 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 tong. Tapi kalau kayak gini, kelihatan guys. Kalau harga kayak begini, nggak bagus. Yang ada kena SL atas bawah, dua-duanya. Capek deh, kayak sekarang lagi harga kena SL atas bawah nih. Barusan kena apa nih barusan? Barusan kena SL kan? Minusnya berapa nih? Minusnya berapa barusan? Minus 2 ya, minus 2. Nah, kalau minus 2 berarti ini ya kena juga kan, kena SL dua-duanya. Ah, begitu nggak cocok. Nggak cocok kalau harganya lagi sideways. Cocok kita pakai harga lagi trending. Tiba-tiba kencong, turun tung 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 tung. Oke, sampai di area kita hajar buy sell. Terserah dah mau kemana lu, mana yang kena trending. Kalau lu turun terus, oke, gue dapet. Lu naik, oke, gue dapet gitu. Jadi tetap cari area, cheat code-nya tetap cari area. Aku pakai panel cuman buat bantu SL plus doang. Iya, sama trailing oke. Paling nyaman modal sultan, lanjut entry 2 arah, tunggu 2 pasang trailing. Oke, itu cheat code nomor 1, cheat code nomor 1 Gecko panel, cheat code nomor 2 hedging ya, Gecko panel pakai hedging dan trailing. Cheat code nomor 2 ya udah habis entry SLBE trailing TP udah pasti. Cheat code nomor 3 pakai time frame 30S. Nih, ini tapi untuk untuk trading view premium tapi guys. Kalau yang gratis nggak bisa. Kemarin kayaknya ada deh yang premium juga tuh siapa kemarin yang OG itu dia trading view-nya premium jadi bisa pakai 30 detik. 30 detik sedikit lebih cepat dan lebih banyak dia. Jadi kalau memang scalping ketat dapat lah ini. Oke, 30 detik pakai. Terus nah, misal aduh gue capek nih mikirin yang lainnya. Gue mau khusus di breakout, change of character sama break of structure aja. Tapi ketat break even sama SL. Nah, ini bagus nih. Kita pakai yang berapa ya? 30 detik misal. Ya, 30 detik. Cheat code ya. Pakai change of character sama break of structure aja ya. Misal pakai 1 menit aja deh, 1 menit. Kita reply dari sini deh, hari ini dari jam 6 pagi ya, jam 6 pagi guys. Mana jam 6 pagi? Dari sini ya. Jam 6 pagi di sini. Di sini ya. Nah, kita cepetin 5x aja deh. 5x apa 3x? 5x. Nah, ini kan dia tadi malam subuh change of character ya kan. Kita nggak entry anggaplah. Oke, pagi-pagi jam 6 nih kita ya mau entry nih, open market. Gua cari cok gitu kan. Play. Kita cari cok sama bos spesialis gitu, nggak ada yang lain-lain. Gue pokoknya cari itu. Bos, gue buy cenah gitu ya kan. Misal kita gedein lagi nih. Kan dia ini nggak delay loh guys. Ini nggak delay. Terus kedua dia tidak repaint ya. Misal kita ulangin lagi dari sini. Set. Belum keluar kan? Begitu keluar kita oke, ini udah close 1 candle ya. Di sini kita baru buy ya kan. 4763 gue buy gitu kan. Bawah what lah nggak tahu. Terus pendukungnya apa? Misal mau nambah pendukung ya kan. Gue mau bayar di mana nih? Mau nambah pendukung nih. Oke, ini ada bos. Oke, ini masih di area bull OB walaupun udah agak naik dikit. Oke, di sini ada bullish MS. Oh, terdukung nih gue buy gue. Apalagi sebelumnya ada cok nih. Sebelumnya ada yang kuning ini 50% sudah kena touch. Oh, terdukung nih buy gue. Masuklah gue buy gitu kan. Masuk buy cenah. Cakep. Pasang SLBE. Oh, di sini 50%-nya nih keluarnya dia telat ya. Coba kita ulangin lagi. Kapan nih 50%-nya keluar? Baru di sini keluar 50%-nya. 50%-nya untuk apa? Untuk re-entry. Misal buy-nya udah terlanjur kena TP atau apa, mau masuk buy lagi. Ini area 50% bisa dipakai untuk kita re-entry lagi. Entry buy lagi. Cuman baru keluar pas candle di sini. Telat dong ya kan. Ya udah gue nggak masuk. Nanti deh. Misal kira-kira di 4769 lagi gue buy lagi gitu. Kita lihat dapat nggak nih? Enggak cenah. Nggak dapet. Ada bos lagi di atas. Ya buy lagi lah. Misal buy lagi gitu kan. Buy lagi. Tapi jangan lupa SL plus SLBE. Selalu jangan lupa itu. Dapat lagi bosnya. Dapat terus, cuna. Dapat terus. Ini karena marketnya aja bagus hari ini ya.
Dapat lagi. Enggak, ini kagak. Ini kena bos, turun cena ya kan, turun. Nah, kalau kita pasang SL-nya di mana? Sini bos, gua ambil buy, turun. SL-nya di sini, anggap aja di sini 4816 deh. 4816 atau ada tanda berikutnya nggak untuk kita pasang SL? Ya udah di swing lo aja 4816. Atau gue lepas aja gitu, atau kalian mau ini masih naik lagi gitu ya kan, biar 4816 gue tambah buy lagi aja. Nah, apa nggak usah lah, nggak usah di apa namanya, nggak usah di SL gue tambah buy lagi aja di 4816. Misal kita tambah buy lagi di 4816, misal apa yang terjadi, gue tambah buy lagi di sini. Oh, cakep cena, di sini sudah profit ya, bos lagi naik lagi. Cuman kalau mau aman-aman, misal kalian nggak tahu metode kayak begitu, ya udah SL aja, udah ini SL aja udah. Nah, ini bos lagi, turun lagi di swing low sebelumnya di sini kan. Buy lagi di sini atau mau SL di sini. Tapi SL-nya jangan dipas-pasin dong, agak ke sini dikit. Biar kalau dia kena di sini, kalau nggak kena SL kan bagus naik lagi. Misal di 4820 gitu SL-nya, biar jangan kena. Kan kita pasang SL tujuannya supaya jangan kena. Kalian pasang SL supaya kena atau supaya nggak kena SL-nya? Supaya jangan kena ya SL-nya ya. Ya udah, misal SL 4820. Di sini misal mau apa nih? Mau tambah buy lagi atau mau bertahan aja, misal buy di sini contoh. Ini 50%-nya udah kena 100%. 50%-nya di sini bisa re-entry buy lagi. Bos lagi, buy lagi guys. Bengcok nggak? Ini 50%. Cari buy lagi di sini kalau dapet. Ternyata keluar BROB, bos lagi. Nah, change of character, sell. BROB, cari sell lagi di sini, sama di sini. Change of character tapi ada bear. Nah, nyampe ya, sell. BMS sell. Begitu guys. Nah, jadi cheat code-nya lihat bos sama change of karakternya itu, terus sambil lihat bull OB sama bear OB untuk mencari pendukung, atau misal di bull OB, di bear OB juga cari dukungan, ada nggak parameter lain yang mendukung gua buy atau sell gitu. Udah, terus apa lagi? Sesi US dimulai dari jam 7. Oke. Ini ya cheat code. Nah, tadi yang 50% sudah aku jelasin ya. Jadi untuk re-entry, trend, pullback di 50% retracement. Yang kuning-kuning itu, yang ini nih. Ini 50% retracement. Cuman apakah valid? Nah, misal contoh ini valid ya. Ini 50% retracement set valid di sini. Ini kagak nih, delosor. Delosor 100%. Di 100% dia change of character, gagal. Delosor. Kalau ini juga valid, 50% dia retrace, dia naik. Kalau yang ini 50%-nya juga gagal, jadi 100%, balik lagi. Nah, ini valid. Nah, ini 50% ya, yang garis-garis kuning ini 50% retracement. Oke, nah ini settingannya ini juga ada video yang sudah aku bikinin. Jadi show change of karakternya dicentang, terus show 0,50% retracement juga dicentang. Aku karena backgroundku warna hitam, aku pakai warna kuning, terus ditebelin di angka 3. Terus structure boss sama coachnya aku kasih warna putih karena ini warna hitam ya, background warna hitam. Terus ini text size ya, rubah aja ya. Nah, ini delete old or broken box. Kalau mau supaya rapi, misal di delete nih, delete old broken box. Nah, dia yang belakang-belakang hilang, nggak ada, box-boxnya nggak ada, hilang. Cuman kalau kataku hidupin aja untuk supaya kita ngelihat area-area sebelumnya di mana gitu. Kataku hidupin aja. Kan masih muncul dia. Gitu. Nah, terus udah sih yang lainnya ya udah disesuaikan aja. Jadi sesimpel itu ya guys ya. Nah, ini catatan tambahan dari kreator. Jadi fasilitas indikator ini free untuk member I ya, yang sudah dapat kan, tadi udah pada dapat ya, yang di member di grup udah pada dapat ya. Terus apa sih ini? Tidak sekedar ya, ini untuk bantuan lah. Ini indikator ini untuk bantuan
kita punya kisi-kisi, kita mau buy kah, mau sell kah, terus sekalian kalian belajar market structure itu bagaimana dan seperti apa gitu. Sekalian belajar yang belum tahu terutama. Jadi kalau kata aku sih ini pemula pun oke, bisa mempelajarin ya, bisa mempelajarin, lama-lama kalian akan lebih terbiasa yang namanya market structure. Oh ternyata kalau kayak gini nih namanya order block, oh kayak begini namanya break, oh kayak gini change of character. Nah jadi kalian akan lebih terbiasa sekalian untuk belajar gitu ya, untuk nambah skillnya begitu. Jadi nggak sekedar sinyal doang, buy now sell now gitu, enggak guys, biar ada pembelajarannya juga ya. Jadi apa pokoknya aku bikin tools ini sedemikian rupa buat apa ya, buat bantu teman-teman. Makanya fasilitas-fasilitas ini aku bikinin ya untuk bantu teman-teman supaya juga pemula juga bisa pakai gitu. Jadi fasilitasnya di Gecko tuh ada grup ya kan, grup tele, kita ngobrol, kita apa, diskusi, tanya jawab dan lain-lain ya di grup itu. Terus structure besar harian juga aku kasih, contoh yang ini ya. Nih ini structure setiap hari aku kasih. Nih daily structure R1 R5 resisten 5 sampai support 5. Ini area-area yang lebih besar lagi, kenceng nih rejectionnya di sini nih. Kenceng banget nih rejectionnya. Kayak tadi rejection di sini pas ATH lumayan kan, balik dia turun kenceng walaupun sekarang break, dan sekarang masih di area-area resisten 3, resisten become support nih sekarang di resisten 3 nih. Nih di kombinasi dengan ya si structure yang kecil-kecil tadi, Gecko structure dikombinasi. Misal kita mau buka sampai M1 ya. Tuh, mau scalping boleh, mau swing bisa. Kalian pilih cenah. Terus ada structure besar harian, terus sinyal dari Primbon. Di Primbon juga aku kasih fasilitas di grup nih, untuk Primbon. Entry cuman Primbon nih udah hampir kena SL nih Primbon. Suwe di Primbon. Apa namanya? Untuk swing. Untuk swing kemarin bayinya sampai TP6 dia. Primbon. Gecko panel yang ini. Mana Gecko panel guys, nih untuk bantu scalper nih ya, BEBE lah apalah segala macam ya. Gesit itu ada sinyal juga di tele, dibantuin sama bot. Ada entry buy now TP1 TP2 TP3 ada. Cuman itu nggak belajar ya guys, itu cuma instan tuh, kalian nggak mendapatkan pelajarannya. Kalau TP seneng, kalau SL suwe gitu kan, mendingan ini dah kataku, dapat belajar jadi kalian ada ilmunya gitu daripada ngikut sinyal doang. Ini yang kelima. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Wih, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 6 loh fasilitasnya. Terakhir indikator Gecko structure and zone. Nah, ini yang aku jelasin dari tadi ya. Nah, jadi ini fasilitas semua free buat teman-teman member ya. Dapat free untuk teman-teman. Untuk ya supaya kita bisa bertumbuh bersama, supaya kita bisa cuin sampai cuan bersama ya kan, dapat fasilitas. Syaratnya jadi member juga nggak neko-neko ya guys ya. Mana PDF-nya? Cuman buka akun aja di apa namanya? Cuman buka akun aja di member rekanan, udah. Nggak ada biaya-biaya lain. Gitu guys. Aku taunya oh ini ya yang namanya Opit. Yang aku tahu MC itu kayak gimana. Gitu ya guys ya. Jadi buat teman-teman, ini indikator adalah fasilitas. Tapi kalau misal ada nggak yang nonton ini perlu mau ininya, perlu trial nih indikatornya. Kalau misal belum mau jadi member, gue mau trial indikatornya, boleh sih gue kasih sih. Tapi bayar ya. Bayar gue kasih, gocap sebulan. Kalau ada yang mau, boleh nyobain. Lumayan nih scalping dari tadi. Kita pakai ini aja biar bersih, tapi enak pakai ini biar kelihatan nih, ada strukturnya. Jadi structure harian ini bisa jadi area resisten become support yang kuat nih. 4850 kan jadi kuat ya, dari tadi kenceng dia, nggak ke break. Keren banget. Nih bull OB gua masuk dah ini. Bagusan Dracin lagi habis semua. Gua nggak dapet nonton apaan. Drama gue sama pembantu. Aduh. Gua udah nggak mau, kita cicil. Mulai cicil sampai ke OB di 58. Cicil lagi sampai 50 kalau di sini ada rejection. Kalau dia nyampe ke 50, kalau enggak ya bagus. Ya, ini jadi mitigation nih namanya nih. Kelihatan kan? Bull mitigation. Jadi perkampungan dia. Ya kan? Jadi mitigation dia. Bull mitigation karena jadi perkampungan. Cuman kalau jadi perkampungan gini, misal dia naik, dia balik lagi. Dia turun, dia balik lagi. Itu namanya mitigation ya. Jadi enak kalau udah ada begini-begini. Nggak tebak-tebak berhadiah lagi ya kan, udah tahu oh ini apa gitu guys. Walaupun kadang ada area-area yang harusnya dia bisa jadi area, dia nggak tulis juga sih, but it's okay. Kita tambah lagi ya, kita cicil sampai ke berapa, sampai ke bull OB ya. Cicil sampai bull OB.
Berarti kalau mitigation mendingan buy sell. Serah kau lah. Aduh. Oh, ini ada bull OB. Nah, kita tambah lagi guys bull OB. Cuman ada pendukungnya nggak nih bull OB-nya? Di sini ya ada apa? Ada bullish market structure. Cuman itu doang pendukungnya, jadi rada-rada nekat ini. Tapi ada keyakinan juga, misal mau cicil sampai ke 50, bagus nih. Karena di sini jadi support kuat, baru satu kali touch ya. Baru satu kali touch. Siapa tahu jadi kedua, tapi ya nggak tahu. Nggak tahu. Slow tonight. Kita tambah lagi aja guys. Asik, udah opit guys. Perlu kita BE nggak? Enak kali ya trading zaman sekarang ya. Sniper ya. Kita BE kan dulu. Terus kita pasang TP. TP-nya di berapa? Minimal di bear mitigation 64. Atau di bear OB 65, 67. Kena nih. Mantap C, udah opit. Ya kan? Iya kan? Keren kan? Dari semua penjelasan berarti yang aman OP di bull sell OB. Enggak juga. Ya memang itu kuat juga, bull sell OB itu kuat. Tapi harus ada pendukung. Harus ada pendukung tuh, misal dilihat-lihat kan, dilihat-lihat nih. Oh, ini ada buy MS, ini bull OB. Oke, terdukung, tapi di sini ada bear MS juga sih. Tapi di sini ada bull OB. Ini sebenarnya dukungannya kurang kuat. Jujur aja sebenarnya dukungannya kurang kuat. Tapi kenapa ini work? Karena jam market sesinya nih. Sekarang lagi jam slow. Tapi kalau jamnya lagi kenceng, ini ketabrak-tabrak. Contoh ini, ya kan? Bear OB ketabrak naik ke atas. Mana lagi? Ini bull OB ketabrak ke bawah. Sebenarnya lebih bagus kalau aku sukanya di change of character aja atau break of structure. Jadi kayak kalau di bull OB atau bear OB itu kayak cicil aja, kita cicil dulu, jangan full power dulu. Tapi kalau misal kita bull terus di sini ada boss, tambah muatan lagi tak gitu, cina. Tapi sayangnya demo. Sian amat sih, pengung. Jangan demo dong, pengung. Real account dong, pengung. Asik nggak tuh baik kita anak-anak? Break even kan dulu. Ini udah kena bear OB belum sih? Udahlah, udah anggap aja kena ini udah anggap aja kena sih ini. Anggap kena, ada gua kabur aja dulu. Saudara-saudara, kita kabur. Tepuk tangan. Begitu saudara-saudara, caranya trading gampang kan? Gampang kan? Gampang kan trading? Untung sudah kabur kan? Kabur.